Goedemorgen guys. Hari ini hari Minggu ya guys. Ada langganan datang 2, akan ke hand ya. Terus hujan deras. Nah sekarang saya mau kasih lihat cuaca hari di luar. Matahari mulai muncul ya. Dan hari ini hari Minggu jam 9 kurang 10, tanggal 19 guys ya, hari Minggu tanggal 19. Nah saya mau kasih lihat ini ya. Ini dulu saya punya pemanas, saya udah kasih orang karena pikir udah ada pemanas ini ya. Cuman karena boros jadi beli yang kecil ini, tapi yang ini sebenarnya buat di kamar. Yang dibeli belum nyampe ya saudara-saudara. Jadi ini yang di kamar pindahin ke sini, lumayan lah karena ini pakai listrik ya. Kita kan pakai solar panel ya, zona panel atau solar yang di atas. Jadi listrik lebih banyak ke pakai alat-alat listrik lah, karena lebih bisa menguntungkan kalau ada matahari terbit, dapat gratis dari tenaga matahari. Terus karena alatnya belum datang jadi pakai yang ini. Nah alat yang nanti ini pemanas ruangannya dari infrared ya. Kenapa ambil infrared? Karena setelah dibaca-baca, dibanding-bandingkan, sekarang lagi musim infrared lah di sini ya, pemanas ruangan yang modelnya infrared. Nanti saya kasih lihat ya. Itu dia lebih ngirit, walaupun dayanya tinggi tapi daya untuk memanaskan ruangannya juga cepet, terus nggak berisik. Kalau ini kan masih agak berisik ya. Ya, ini agak berisik ya. Nah, nanti infrared itu nggak berisik, jadi mungkin kayak alat itu tuh. Itu juga infrared namanya ya, infrared untuk mijet ya. Tuh yang itu ya, kalau pijet di musim dingin atau orang yang ngalamin ototnya pakai infrared. Saya kadang mijet sambil disinar pakai infrared ya. Oke, begitu saudara-saudara. Dan hari ini bukan pijet tapi facial muka orang jerawatan ya. Saya pakai ini ya saudara-saudara. Kalau untuk orang jerawatan tuh nggak usah terlalu banyak produk ya. Jadi saya pakai pembersih dari produk Prescription, terus sama Louis Whitmer lotionnya. Tunggu, pembersihnya pakai ini dari Prescription, terus peelingnya atau scrub pakai dari Louis Whitmer, sama penyegarnya juga dari Louis Whitmer. Terus obat jerawatnya saya pakai dari Ristra ya. Jadi ada 3 produk saya pakai, 3 merek maksudnya. Terus sama alkohol sama kapas, karena nanti komedonya dikeluarin ya. Jadi simple aja saudara-saudara. Dan ini kenapa saya hari Minggu kerjain langganan pertama saya yang dulu saya pernah ceritain ya. Yang dulu pertama kali saya praktek di sekolah, terus saya cari model. Terus modelnya ini dia. Jadi langganan pertama saya yang datang nanti. Sebenarnya sih bukan dia yang datang, temennya, karena temennya lebih rajin. Dan dia tuh nggak rajin, tapi karena kendala tempat ya, dia dari Rotterdam. Dan yang ini sekarang juga dari Kortrijk. Kortrijk itu di Belgia saudara-saudara ya, hampir nggak jauh ke Paris lah. Kalau dari Kortrijk ke Lille ya, Lille itu Paris juga nggak jauh, jadi lebih dekat ke Prancis, negara Prancis gitu saudara-saudara ya. Makanya saya hari Minggu
kerja, biasanya saya enggak. Cuman saya biasanya minggu itu kalau ada yang bener-bener kepepet lah gitu ya, kayak rumah jauh, waktunya nggak ada, jadi saya terima gitu ya. Jadi gitu hari ini ceritanya. Terus sama tadi soal alat pemanas, udah bilang saya punya alat ini pemanas ruangan, tapi kalau dipikir suami saya udah kira-kira terlalu ngabisin ongkos gas, karena gas lebih mahal di sini. Terus karena saya wira swasta, jadi saya manfaatin uang yang saya terima dari langganan itu beli untuk investasi ya, investasi alat salon, investasi untuk biar langganan nyaman gitu ya. Karena kalau nggak digunain juga di bank ya buat simpanan juga apa, mendingan untuk bikin nyaman langganan kayak gini-gini nih. Ini saya semua dari salon ya, jadi harus digunakan ya. Kalau enggak ya di bank cuma untuk pajak doang gitu. Jadi ya itu keuntungannya ya saudara-saudara ya. Jadi semua ini saya cicil sejak tahun 2010. Ini pertama saya. Ini pijet meja lipat. Tempat tidur lipat pertama saya tahun 2010. Terus ini juga, ini alat saya tutupin karena nggak sering dipakai. Jadi kalau ada langganan mau duduk apa tiduran saya tutupin ya, karena kursi saya pindahin ke bawah. Jadi begitu saudara-saudara. Matras itu juga saya beli ya, itu dulu berapa, 400 euro saudara-saudara, karena saya kerja sama orang Thailand kan ya. Jadi ini pertama, terus saya beli ini masih dipakai karena kita tiap hari Selasa ada 2 masase. Terus apalagi ini yang listrik bisa naik ke atas bisa turun. Terus di bawahnya ini ada pemanas untuk di musim dingin ya, saya udah nyalain. Itu cicil-cicil saudara-saudara ya. Belum lagi alat-alat yang lain kayak alat cold stone kayak gitu-gitu ya. Terus alat untuk pedicure itu semua saya beli pelan-pelan ya. Jadi mesti digunain ya. Kalau di sini itu punya usaha sambilan, itu kan saya udah bilang ya, itu harus kalau yang nggak ada pegawai, kerja sampingan. Saya kerja juga di restoran, terus ada kerja sampingannya. Terus namanya ZZPR di sini, self tanda zonder personil, artinya wira swasta tapi nggak ada personil ya, nggak ada pegawai. Jadi itu dibatasin 20.000 per tahun omsetnya. Kalau lebih dari itu harus diganti, bukan ZZPR lagi, tapi kalau apa namanya di Indonesia. Udah datang langganan saya, udah dulu ya guys ya. Udah datang. Ska vi ha ett ester? Ett brännare just det. Hah? Just det. Ett då och Ja, mer. maar ook daar zitten toch? Jag tror det är så bra. Så och mer bra. Die hier. Waar ga je slapen? Oh, slapen daar. Jag var slaven. Als ik Nee, slapen nee. daar. Nu kom maar te slapen voor daar. Jag var inte så bra så. Slapen daar. Ja, daar. De In de tweede. hang. In de hang beneden. Helemaal Nee. beneden. En ook hier. Waar? De tweede, de derde. 1, 2, 3. Oh, daar. Alles goed? Ja. En je dochter, ook goed? Ja, goed. Groot meisje. Ja. Ik ga water halen, hè.
creamy dah guys. Gunting kuku guys. Harian hari ini ada 3 langganan. Semuanya baru. Semuanya langganan baru ya. Nanti jam 1, jam 4 sama jam setengah 6 gitu guys. Saya gunting kuku karena kalau pijet itu ya minimum kuku panjang tuh 1 mili ya. Ya nih saya sampai nggak ada kuku ya. Tadi habis makan. Biasa ini hari Senin ya, baru mulai kerja di restoran. Ini saya begini aja nih guys, itu bentar ya. Ini pakai merek Christoph. Alat kikirnya pakai merek Christoph. Udah lama banget, masih enak ya, belum rontok sih. Gitu aja ya guys. Habis makan bakso guys. Jadi hari ini saya ada 3 langganan baru semua guys ya, dari mulut ke mulut, puji Tuhan ya. Tadi di tempat kerja juga nanya, Rahel kamu hari ini ada pijat? Ya saya gituin ya, karena belakangan saya sekarang udah berani ngomong lah, karena mereka tuh nggak tahu kalau saya tuh ada kerja sambilan gitu loh, karena saya nggak mau gembar-gembor ya. Saya tuh kerja sambilan dari 2010 ya, cuman dapet izin legalnya itu tahun 2013 ya, izin resminya lah gitu ya. Lain kali saya kasih lihat ya. Jadi walaupun di rumah gitu ya, kalau di sini kerja sambilan kalau di rumah boleh, tapi asal rumahnya bukan rumah kontrak. Kalau rumah kontrak nggak diperbolehkan untuk usaha ya. Mungkin kalau usaha online mungkin masih bisa ya, cuman kalau usaha yang kayak saya salon gitu nggak bisa. Dan itu pun harusnya ada di garasi atau ada tempat tersendiri lah. Tapi saya di dalam rumah nggak apa-apa, ini kan rumah sendiri. Boleh-boleh aja ya, yang penting nggak melebihi dari 1 tahun itu omsetnya 20.000 ya. Jadi kalau lebih dari itu saya harus daftarin sebagai usaha di atas perusahaan perorangan gitu ya. Jadi usaha kayak di sini namanya BVBA kalau nggak salah ya. Kalau di Indonesia CV kali yang ada pegawainya gitu ya. Begitu saudara-saudara. Tapi saya cuma sambilan ya, karena capek juga kan pijet. Makanya saya nggak bisa ngambil orang dari Indonesia ya, karena saya bisa kerjasama sama orang yang usaha juga, kerja sambilan kayak teman saya orang Thailand. Tapi nggak bisa ngambil orang untuk bantuin saya kerja di tempat saya ini, nggak bisa. Itu di sini begitu ya. Jadi bukannya apa-apa ya. Kalau banyak orang yang nanya mau kerja loh masa sama kamu gitu, karena saya pernah ada orang minta, Kak kerja lah, di sini emang gampang gitu ya. Begitu kan. Kalau ketahuan kerja yang gelap-gelap gitu juga risikonya ya saudara-saudara, gitu aja ya. Jadi selagi saya kuat saya kerjain sendiri ya, tapi kalau enggak ya sambil-sambilan aja ya, jadi buat hobi gitu ya. Oke ya, Cikidot ya, sebentar lagi dia mau datang ya. Barusan langganan barunya yang jam 1 mau datang, SMS nggak tahu alamatnya. Jadi ya tunggulah ya, cuaca jelek banget di luar tuh. Cuacanya di Belanda ini ya Allah. Bentar ya. Tuh rain. Hujan ya saudara-saudara ya, hujan. Nunggu ya, udah makan, udah kenyang. Soalnya nanti saya nih ini dia minta 1,5 jam, otomatis 1,5 jam tuh dari jam 1 sampai jam setengah 3. Terus jam 4 ada orang, jam 3 apa jam 4-nya gitu, terus jam setengah 5-nya ada orang lagi gitu ya. Oh enggak ya, bener jadi jam setengah 3, terus jam 3 ada orang. Oh itu orangnya tidak datang ya. Oke ya, nanti lanjut lagi ya. BTW kartu saya juga udah sampai ya, kartu nama saya. Oke, orangnya udah datang kayaknya nih.
pakai mobil putih, nggak kelihatan orangnya deh guys. Udah datang guys kayaknya. Hallo. Annick? Ja, ik ben Annick. Dankjewel. Moeilijk te vinden? Nee, alleen ik wist het adres niet. Oh ja, ik dacht Johanna ya. Ja, Ik dacht Johanna yang salah nee, gedaan. Joanna had alleen je nummer gestuurd. Oh. Maar dat is niet erg. Oké, geen probleem. Die kamer is boven. Hè. Ah ja. Woon je ver? Ik woon in Biervliet. Oh, oké. Dus het was 3 kwartiertjes. Ja. Veel wel mee. Maar ik had een afspraak aan de overkant. Ah. Dus ik kom net uit goed, dus ik was een beetje laat en Oh, ik wist het adres niet. Baru pulang guys, orangnya gede tinggi. 1,5 jam ya, sekarang jam ya pakai baju pakai itu ya, jadinya sekarang tadi kan jam 1, jadi kurang lebih sampai jam 2:30 pakai baju bla bla bla, 10 menit hilang, maksudnya lebih 40 menit. Terus sekarang lagi nunggu, saya sambil ngopi ya, nyalain waterpok ngopi. Terus jam 3, namanya siapa sih, Nora kalau nggak salah. Oke ya, kita tunggu ya. Nyasar dia. Ik heb je gezien, dit is mijn boervrouw. Stom, ik loop helemaal rondje. Hallo. Nora, hè? Ja. Mijn schoonzus komt altijd hier. Die, Saida. Saida. Welke Saida? Ik heb 2 Saida. Met Axel. Oh, die. Oh, die is van zus. Ja. Oké. Zal ik mijn schoenen uitdoen? Ja, hier. En dan naar boven. Ik dacht, mijn boervrouw toch? Ik ken niet die. Oh, die is heel schoon zus. Ja. Ja, vooral van mijn schoonbroer. Ja, vorige keer ook. Moeilijk hè? Omdat we Eerste keer. pulang guys tuh. No, yang pakai kerudung kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Orang Maroko. Terus ada lagi 4:30. Tadi tuh nggak lagi pijet, ada yang ngebel. Aduh, saya kalau lagi pijet itu ya, HP itu saya nggak bisa ngangkat. Tahu-tahu orangnya datang di depan pintu tuh nggak? Yang besok mau datang untuk duo massage. Jadi saya mijet keganggu lah, turun naik ya. Akhirnya segini tuh. Saya ngerjain orang itu dari jam 3, jam segini baru selesai, coba. Bener-bener deh. Gitulah ya. Jadi waktu keganggu gitu. Waktunya jadi 4:30, saya ada orang lagi nih. Udah ya, nyambung lagi guys ya. Yang ini nanti pakai kadobon guys. Orang baru juga. Jadi dia dapat kadobon dari langganan saya gitu ya. Sta ik op het goede adres? Ja. Oh, fijn. Hij gaf aan dat het hier een beetje Ja. schuin achter of zo moest zijn. Het is moeilijk te vinden. Ja. Alles goed? Ja, met u? Ja, ook goed. En van wie? Jij hebt kadobon gekregen? Van, kijk mijn zus, Jalisa van Trio. Hoe heet die? Jalisa van Trio. Oh, Jalisa. Ja. Zo. Ja. Is al bevalling? Ja, ze is Oh. bevallen, ja. Jongen Dus, of jongen, hè? Een jongetje, ja. De 12e. Dus Oh, nog maar net. Ja. Kijk. Ach ja, we gaan naar boven, hè? Oh, dat is goed. Ja. Goed. We zijn op deze kant. Hallo. Goedemiddag. Ja, Nino heet die. Nino? Ja.